orang maksimal 2 pertanyaan dan tak boleh beranak. Biasanya 2 tapi beranak banyak. 2 tapi cabangnya 3. 2 kali 3 6. Tak boleh. Maksimal cuma 2 aja. Silakan kami buka sesi tanya jawab untuk yang pertama ini 3 pertanyaan. 1, 2, 1 lagi mak. Mak mana nih? Nah, kalau tak ada kasih lupa. 1, 2, 3. Oke, nanti ada lagi Pak. Silakan yang ini dulu Pak. Yang dulu Pak. Maya aja. Ini kasih. Kenalkan namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Karena moderator tadi memberikan waktu cuma hanya pertanyaan cuma 2 kan 2-nya. Pertama, Nama. oh kenal dulu nama saya Syahrir. Apa? Syahrir. Pertanyaan kami pertama, bahwasanya sebagaimana yang Pak Kiai sampaikan tadi, bahwasanya Syiah itu juga adalah sesat dan sudah dikakwakan bahwasanya itu adalah sesat. Kalau kita menengok dengan sebelumnya, ada golongan Islam juga golongan Ahmadiyah juga dikakwakan oleh MUI bahwasanya adalah sesat. Itu langsung itu, ya kan? Dan dikatakan oleh Majelis Ulama itu adalah sesat, maka aliran Ahmadiyah itu tidak dibenarkan lagi. Itu disampaikan perkumpulannya, masjidnya segala macam itu ditutup semua. Nah sekarang ini adalah Syiah juga sudah difatwakan itu adalah sesat. Tetapi kenapa juga masih mereka itu juga bisa masih akses untuk menyampaikan ritual ibadah mereka? Sedangkan kondisi ini memang sudah jauh betul dan menyimpangnya antara Ahmadiyah itu Ahmadiyah kemudian adalah Syiah dengan kita semua. Oke. Yang kedua, ini timbul lagi masalah paham-paham yang di Indonesia. Kemarin lagi yang namanya Islam Nusantara lagi kami kan? Ya kan, apakah tergolong di sini atau bagaimana? Kan begitu. Banyak yang bertanya juga kepada kami seperti itu. Nah, bagaimana di pandangan dia tentang masalah Islam Nusantara apakah bagian dari aliran ini atau bagaimana? Jadi terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih. Nomor 2, silakan Pak. Namanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan. Siapa? Sofyan. Ya, silakan Pak. Saya ingin bertanya tentang peranan pemerintah untuk menangkal wabil khusus tentang ajaran Syiah. Sebagaimana yang Ustaz saya sampaikan, sudah lama ajaran Syiah ini difatwa dan sesat. Tapi sampai sekarang masih eksis dan bahkan tokoh-tokohnya masih eksis di kalangan nasional. Apakah ini tidak penting? Apakah tidak penting bagi pemerintah untuk menangkal ajaran sesatnya yang jelas-jelas akan merusak akidah Islam? Seandainya Islam sudah rusak, negara juga akan hancur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikan cepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ya, nomor 3. Ada. Ini memang dikasih 2, tapi bagus 1 aja ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mulis. Terlebih dahulu mengucapkan selamat datang pada Pak Kiai. Semoga Pak Kiai memberikan kesehatan yang umur dan tentu mengawal akidah ahli sunnah wal jamaah ini negara kita. Sebelumnya mungkin saya ingin kita tanyakan ya masalah Syiah ini. Cuma dalam konteks lain saya tidak terlalu paham masalah ini dan tahu itu, tapi saya memandang secara politik bahwa kelahiran suci Syiah ini dalam waktu yang bersamaan kalau dalam sejarah saya melihat ada kesamaan kelahirannya yaitu pertamanya menurut saya dia sama-sama tercipta oleh politik saat itu, politik kekuasaan. Jadi apakah gara-gara politik antara kita sebagai Islam ini
sampai sekian ratus abad, berabad-abad tidak ada akhirnya negara untuk mempermasalahkan itu. Apakah tidak ada di situ? Sedangkan Syiah sendiri selama kita tahu kan, mereka punya negara sendiri. Secara geopolitik mereka punya, bahkan kita baca di media, mereka banyak memperjuangkan Indonesia sebagai negara. Dan mungkin juga di Syiah punya aliran-aliran yang sesat atau yang lain sebagainya. Tapi mungkin ada aliran-aliran yang bisa mungkin menjadi sebuah berkat bagi Sunni Syiah. Begitu juga mungkin di Sunni banyak fraksi-fraksi atau daerah-daerah. Tapi ada salah satu mungkin yang bisa kita lakukan. Begitu aja pandangan saya pada emosi nanti kita. Oke. Yang pertama terkait dengan Syiah sesat, kemudian dulu juga ada Ahmadiyah yang juga sesatkan. Tapi Ahmadiyah di berusaha untuk dibubarkan, tidak proses apa? Kalau Ahmadiyah itu karena kecil sekali. Ahmadiyah itu bukan hanya sesat tetapi kafir, keluar dari Islam. Kalau Syiah itu bermacam-macam. Ada yang masih Islam tapi sesat dan menyesatkan. Ada yang sampai pada tahap kafir. Itu kalau Syiah. Syiah kenapa gak ditutup? Ya mungkin karena negara kita punya hubungan diplomatik dengan Iran. Sebagian produk negara kita ada yang dijual ke sana, mungkin begitu. Dan memang lagi yang ketiga, Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi faham-faham di luar Ahlus Sunnah itu pendekatannya ilmiah, keilmuan. Memang kalau suatu negara itu negara Islam atau dasarnya Islam seperti Malaysia, kalau di Malaysia itu Syiah dilarang. Kalau ada orang Syiah berceramah masuk penjara 5 tahun. Karena di sana memang sistemnya negara Islam. Kita ini kan negara Pancasila. NKRI, Pancasila, UUD 45. Demokrasi, sistemnya demokrasi. Jadi agak repot memang pada kita. Jadi memang sistem negara ini memang agak repot. Sebenarnya paling enak kayak Malaysia itu, enggak ruwet-ruwet bagi ulama, bagi kiai. Jadi ditangkap, penjara, selesai. Kalau saya setuju begitu, ya cuma gimana lagi, ini sistem negara kan harus persetujuan semuanya ini. Jadi masalah Syiah ya seperti itu. Yang kedua, Islam Nusantara. Islam Nusantara itu apakah termasuk aliran sesat? Islam Nusantara itu sebenarnya hanya istilah, dan isinya tergantung siapa yang menafsirkan. Kalau yang menafsirkan Islam Nusantara itu orang yang lurus-lurus, biasanya penafsirannya lurus. Islam Nusantara itu maksudnya Islam yang disebarkan di Nusantara sejak awal-awal penyebaran Islam dulu, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mengikuti Imam Asy'ari, di dalam tasawuf mengikuti Imam Junaid al-Baghdadi. Ini Islam Nusantara versi orang yang lurus-lurus. Ada orang-orang yang gak lurus, maka penafsirannya agak lurus juga. Contoh ya, ada sebagian umat Islam di Indonesia yang approve pada tradisi dulu, tradisi pra-Islam yang masih beragama Hindu. Contoh seperti tradisi petik laut, larung laut, sedekah kampung, sesajen dan semacamnya. Ini ada yang berusaha menghidupkan lagi tradisi itu. Alasannya apa? Itu kearifan lokal, budaya lokal, Islam Nusantara. Itu gak bisa itu. Bukan Islam Nusantara, itu Hindu Nusantara. Ada yang tahun kemarin masih membela-bela larung laut, petik laut, masih ada. Alasannya katanya itu kan ngasih makan ikan. Loh, ngasih makan ikan kok pakai tumpeng, pakai
sapi pakai apa, kan mestinya bawa ke masjid itu. Memangnya ikan nggak makan kalau nggak dikasih tumpeng kayak gitu? Ikan dikasih makan setahun sekali. Itu nggak bisa, karena keputusan Nahdlatul Ulama sebelum kemerdekaan, Muktamar Nahdlatul Ulama ya, bahwa tradisi petik laut, larung laut, sedekah kampung, di mana isinya persembahan kepada ratu jin, itu hukumnya syirik dan kufur. Sudah jelas, gak bisa dikatakan Islam Nusantara, karena NU sendiri sudah menolak itu. Sekarang kok dihidupkan lagi? Kalau seperti itu gak benar itu. Karena sekarang ini yang banyak menyuarakan Islam Nusantara ini yang bengkok-bengkok, akhirnya kelompok yang lurus minggir, gak ikut-ikutan ceramah Islam Nusantara. Dulu itu 10 tahun yang lalu saya sering kalau ceramah itu bilang Islam Nusantara. Sekarang nggak mau. Mengapa? Takut dianggap yang bengkok-bengkok itu. Itu bahaya ya. Karena itu kondisional, saya kira itu ya. Dari Pak Sofyan, peran pemerintah terhadap aliran Syiah bagaimana? Ini mestinya yang jawab Menko Polhukam ini, Pak Mahfud, bukan saya. Biasanya di daerah-daerah itu tergantung mayoritas umat Islam, seperti di Jawa Timur. Karena para ulama Jawa Timur itu kontra Syiah, maka gubernur dulu membuat surat keputusan pelarangan Syiah. Ini kalau kita seluruh Indonesia bareng-bareng menolak Syiah, insya Allah Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf nanti akan keluarkan keputusan melarang Syiah. Karena kita ini gak kompak memang. Mengapa? Gak semua orang mengerti Syiah, banyak yang gak ngerti. Yang gak ngerti juga banyak. Masalahnya itu. Ya kalau memang pemerintah ini biar punya sikap yang tegas, berarti kita ini masih memerlukan perjuangan panjang. Perlu memberikan pemahaman paling tidak kepada anggota DPR RI di Senayan. Lalu setelah itu ke istana. Insya Allah kalau orang-orang yang ada di Senayan dan di istana paham, sama nanti dengan kita melarang Syiah. Saya kira itu. Ya, dari Pak Mukhlis, lahirnya Islam dan Syiah apakah kena masalah politik kekuasaan dulu? Karena buktinya Syiah punya negara. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah lahirnya bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Mengapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah golongan yang berpegang teguh dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dan dijabarkan oleh para sahabat. Cuma namanya lahirnya belakangan. Kalau yang pertama kali lahir aliran di dalam Islam itu ada dua, Khawarij dan Syiah. Sebelum ada Khawarij dan Syiah, pada masa Rasulullah SAW, setiap orang Islam panggilannya cuma Muslim, orang Islam. Mengapa? Karena gak ada aliran-aliran, gak ada kelompok-kelompok, hanya Muslim. Itu pada masa Rasulullah. Setelah terjadi perang saudara pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada perang Jamal, ada perang Siffin. Maka bagaimana mantan pendukung Sayyidina Ali yang asalnya mendukung lalu memusuhi beliau diberi nama aliran Khawarij. Lalu kelompok yang mendukung yang semakin fanatik diberi nama golongan Syiah. Nah, karena dua golongan ini mulai muncul, Syiah dan Khawarij, setelah itu muncul aliran-aliran lain. Maka bagaimana pada masa-masa akhir generasi para sahabat perlu memberikan nama sebagai label bagi mayoritas umat Islam yang tidak terpapar dengan aliran-aliran baru. Akhirnya apa? Mayoritas umat Islam yang masih mengikuti mainstream jalan lurus seperti pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, akhirnya diberi nama dengan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah lebih dulu isinya daripada namanya, sama dengan NU. NU itu kalau lahirnya kan tahun 1928. Tapi kalau ajarannya sebelum NU lahir
Orang Indonesia ajarannya memang seperti itu. Mazhabnya Syafi'i, orangnya kenduri arwah, maulid Nabi, segala macam memang kayak gitu. Kemudian karena aliran-aliran baru mulai muncul, para ulama untuk menjaga cara pemahaman keislaman yang sudah mengakar sejak ratusan tahun, maka membuat organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Kalau ajarannya NU belum lahir, memang sudah seperti itu ajarannya. Ini contoh saja. Jadi nama itu belakangan, itu yang perlu kita pahami. Ya, sekarang kita buka sesi dialog yang kedua. Ya, Ibu satu, Bapak satu, ada lagi Ibu ya. Silakan, jangan belakang dulu, kalau ada nih boleh. Jadi sekarang perempuan dua ya, laki-laki lagi. Ya silakan Bu, kenalkan namanya Bu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama kami Pak Wati. Siapa Bu? Di sini kami nanya Pak Ustaz. Pak Wati. Ada seorang ibu datang ke rumah di curhat Ustaz. Suaminya sudah masuk ke aliran Syiah. 1-2 tahun dibiarkan. Tapi lama-kelamaan kata ibu itu sudah tidak tahan. Karena apa? Suaminya kalau sholatnya hanya tinggal 3 waktu saja. Jadi dia pertanyakan, apakah saya seorang istri, haruskah saya minta cerai atau tetap menjadi istri? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, jauh sebelah kanan, tolong mikrofonnya. Siapa namanya? Tolong dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Kiai, nama saya Raden Isretika Belinda dari SMP Negeri 1 Kendul. Saya mau bertanya kepada Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Jadi apa kita sebagai umat muslim harus kayak memusuhi umat yang Syiah atau gimana sikap kita yang tepat untuk menghadapi umat Syiah? Oke, terima kasih. Yang ketiga Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ahad. Saya dua pertanyaan yang saya jelaskan. Pertama, saya pernah membaca kitab walaupun tidak seluruhnya tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya Ittihad Syariat Al-Faqih, sebenarnya adalah Mustafa Az-Zabidi. Murtadha Az-Zabidi. Itu dijelaskan tentang istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkata, "Idza utlika Ahlus Sunnah wal Jamaah wal Muradi al-Asy'ariyah wal Maturidiyah." Tapi dalam belakangan ada pendapat paham tepatnya dari Ustaz Muhammad mengatakan bahwa Asy'ariyah mengalami 3 fase pemikiran. Pertama, Imam Asy'ari. dari Al-Mu'tazilah berpindah kepada Kulliyah. Lalu katanya sebenarnya jika mereka kepada akhirnya mempunyai mereka itu tidak mengambil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Maka bahkan mengatakan Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini saya dapatkan dari Ustaz yang selanjutnya Ustaz tadi bilang
Ahlussunnah wal Jamaah itu prinsipnya ada tiga poin, Langsung aja Pak ke pertanyaannya. merujuk kepada prinsip Islam dengan ihsan. Oh ya. 3 pilar. Islam ini Ahlussunnah wal Jamaah termasuk melalui Al-Quran yang baik. Di iman, masalah iman, kembali kepada asal wal bidah. Dan yang ketiga al-ihsan kembali kepada tasawuf dan sufi, yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi pertanyaan kedua, apakah bisa dianggap Ahlussunnah wal Jamaah kalau mereka tidak mengakui tiga apa ini? Lebih lagi mereka yang satu hari sangat memusuhi tasawuf dan tariqah. Yang sebenarnya masalah dari Allah. Oke Pak. Terima kasih Pak. Cukup 3 pertanyaan. Pertama, istri yang suaminya Syiah, apakah boleh minta cerai? Apabila ada pasangan suami istri asalnya Ahlus Sunnah, lalu suaminya tiba-tiba keluar dari Ahlus Sunnah, apakah ikut Syiah atau Wahabi? Biasanya kalau sudah begitu hubungan rumah tangga tidak akan harmonis. Maka seandainya mengajukan gugatan cerai itu gak apa-apa, karena agak harmonis. Cuma apakah ini harus, apakah enggak, kondisional. Kira-kira kalau pisah dengan suaminya, anaknya bagaimana? Anaknya nanti bagaimana? Terus istrinya nanti bagaimana? Ya kalau masih muda ya mungkin ada yang mau mengganti begitu. Tapi kalau bersabar ya juga gak apa-apa. Kalau boleh ya boleh memang, karena itu tidak akan harmonis. Kalau apakah harus apa tidak, kondisional. Kira-kira nasibnya bagaimana itu. Kalau kira-kira nanti semakin terbengkalai, sebaiknya jangan. Karena jadi janda, perempuan itu kalau jadi janda karena cerai dengan suaminya, setelah itu gak kawin lagi, tidak punya saudara, tidak punya apa-apa, itu repot kemana-mana, sulit. Jadi kalau dipikir lagi, kalau perlu istikharah dulu, kira-kira bagaimana itu. Jadi saran saya seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Dari belajar tadi Pak Kiai, apakah kita mesti memusuhi Syiah? Maksudnya kalau lupa manusia, apakah perlu jaga itu atau bagaimana? Apakah kita dengan Syiah memusuhi? Jadi begini, berinteraksi, bersahabat dengan orang di luar Ahlus Sunnah, kalau persahabatan itu secara zahir saja itu makruh. Kalau akrabnya secara zahir, luarannya saja itu makruh. Tapi gak apa-apa kan, barang makruh kan. Misalnya kita beli di tokonya atau kita nyewa, gak apa-apa. Kalau bersahabat secara batin, maka hukumnya haram. Bersahabat secara batin artinya apa? Sampai dia tahu rahasia kita, kita tahu rahasianya. Kalau dia bersedih, kita ikut prihatin, itu haram. Kalau interaksi, kalau persahabatan itu sampai pada tahapan persahabatan batin. Yang paling bagus dengan aliran sesat itu kita menghindar. Mengapa? Khawatir kita terpengaruh dengan faham mereka. Paling bagus seperti itu. Bicara. Jadi itu kan tidak memusuhi kan. Nah lalu bagaimana menghadapi mereka? Bagi orang yang berilmu gak apa-apa menghadapi mereka secara ilmiah. Dan itu menjadi keharusan memang. Kewajiban para ulama mengajak orang-orang yang tidak ikut jalan yang lurus, diajak kembali ke jalan yang lurus. Dan itu harus. Yang ketiga dari Pak Abdullah, terkait di luar 3 pilar, apakah masih termasuk Ahlussunnah
sunnah wal jamaah. Jadi begini, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menurut Ahlus Sunnah ajaran Islam itu di dalam 3 pilar. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu ilmu tauhid, Islam itu ilmu fikih, ihsan itu ilmu tasawuf. Nah, bagaimana dengan Wahabi? Wahabi ini kan anti tasawuf. Wahabi memang mereka juga mengklaim mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi mayoritas ulama Asy'ariyah Maturidiyah tidak mau menganggap Wahabi sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Karena Wahabi dengan kita berbeda. Wahabi ini dengan mayoritas umat Islam berbeda. Akidahnya berbeda, mazhabnya berbeda, tradisinya berbeda. Kalau mayoritas umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya tentang ketuhanan menggunakan konsep yang disebut dengan sifat 20. Kalau Wahabi konsepnya tauhid 3 serangkai. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tauhid 3 Wahabi dengan sifat 20 ini kontra. Itu bagaikan air dengan minyak, gak bisa ketemu. Bagaikan air dengan daun talas, gak bisa nyambung. Karena memang berbeda. Walaupun mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau menurut kita Wahabi memang bukan Ahlus Sunnah. Wahabi juga begitu, menganggap kita bukan Ahlus Sunnah. Karena memang sama-sama berbeda. Ini ada pertanyaan tapi Assalamualaikum Pak Kiai. Ketika suatu forum memilih seorang pemimpin dari awal, anggota sudah diiming-imingi, pilih si A, pilih si B. Apakah itu termasuk ajaran si A atau ajaran sesat? Ya itu kan cuma milih. Dilihatlah, kalau yang dipilih itu Ahlus Sunnah berarti lurus itu. Kalau yang dipilih Syiah berarti sesat. Ya, silakan buka satu lagi sesi. Ini yang pertanyaan kedua belum tadi. Yang masalah Imam Asy'ari. Ini pertanyaan kedua ya. Ada asumsi dari orang-orang Wahabi bahwa Imam Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran. Pertama, ketika Imam Asy'ari itu Mu'tazilah. Kedua, keluar dari Mu'tazilah, ikut seperti Asy'ariyah sekarang. Ketiga, kembali kepada mazhab salaf seperti Wahabi. Ini kata Wahabi. Menurut kita gak mengakui fase itu. Kita ini murid-muridnya. Orang itu yang lebih tahu memang keluarganya dan muridnya. Wahabi itu orang luar, gak tahu. Kita gak mengakui. Imam Asy'ari itu tidak hidup dalam 3 fase, tetapi dalam 2 fase. Pertama, ketika beliau Mu'tazilah. Kedua, setelah berusia 40 tahun ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian menjadi Imam Ahlus Sunnah. Imam Asy'ari ini bukan pendiri Ahlus Sunnah. Imam Asy'ari ini hanya merupakan orang yang berhasil membangun metode, membangun teori yang baik bagaimana cara membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kontennya, substansinya, ajarannya sudah ada sejak sebelum Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini hanya membangun metode cara membela Ahlus Sunnah itu saja. Dan Imam Asy'ari ini tidak hidup di dalam 3 fase, tapi dalam 2 fase. Sedangkan kitab Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh orang Wahabi, itu kitab Ibanah yang tidak ada sanadnya, yang tidak memiliki jalur yang otentik, sulit dibuktikan, gak bisa dibuktikan kalau itu dari Imam Asy'ari, sulit. Karena Ahlus Sunnah ini ilmunya pakai sanad, ada sanad yang muttasil. Ini gak ada sanad yang muttasil, kita tidak mengakui. Dan memang orang-orang Wahabi sering begitu. Ada orang Wahabi di Malang menulis buku Imam Asy'ari yang terzalimi. Artinya apa? Kata dia, sebenarnya Imam Asy'ari itu Wahabi, cuma pengikutnya aja yang mengaku ikut beliau. Loh, ada lagi orang Wahabi di Indonesia menulis buku berjudul Perbedaan Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Ada juga yang menulis
bahwa kita ini ikut ulama Syafi'iyah, gak ikut Imam Syafi'i. Ini gak paham bermazhab namanya. Kita ini dianggap pengikut palsu. Ada lagi orang Wahabi menulis buku Manhaj Salafi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i digambarkan seperti orang Wahabi. Ya menurut kita ya gak bener lah. Kita ini pengikutnya dan muridnya. Kitab-kitabnya memang menjadi kajian kita. Kita punya kitab-kitab beliau. Jadi kita tidak perlu terpengaruh dengan isu-isu seperti itu. Itu isu-isu yang sangat murahan, gak perlu dianggap penting. Baik, yang sekarang 11:40. Sesi terakhir. Tanya ya, oke. Sekarang kita buka sesi terakhir ya. Kita sudah mau syukur. Oke, ibu-ibu ada lagi? Ada. 1, 2 yang belajar ya. 3. Oke. Nanti bagi yang belum, tolong nanti ditulis di kertas. Ya, kasih kami. Silakan. Tadi mana? Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidin Pak. Namanya Pak? Syahidin Mahmud. Begini Pak, langsung aja ke pertanyaan. Kami di sini bersama masyarakat sangat minim sekali Pak pengetahuan kami tentang Syiah. Jadi oleh karenanya kami mohon sedikit nanti dari Pak Ustaz, Pak Kiai, untuk menjelaskan diantaranya ciri-ciri Syiah supaya kita mengetahui bahwa ini Syiah ini bukan, dan bagaimana cara penyebaran dakwah mereka. Kemudian begitu juga dengan Wahabi, ciri-cirinya bagaimana, kemudian bagaimana cara mereka menyebarkan paham mereka, dan apa upaya kita untuk mengantisipasi ini semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Mulyono. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Bogor. Saya ingin bertanya kepada Pak Kiai. Menurut Pak Kiai, bagaimana caranya mengatasi bahayanya syariah dan ajaran Ustaz? Cara mengatasi Syiah, syariah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwan. Pak Kiai, pertanyaan saya mungkin menyangkut Pak Syahidin tadi. Kalau kita sudah kenal bahwa orang ini Syiah atau Wahabi, kemudian mereka ataupun kita suami istri, boleh berhubungan ataupun boleh kita ikut menjadi makmum. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu gak jelas itu? Boleh atau makmum. Ya, dari Pak Syarif Mahmud, masyarakat sangat minim pengetahuan tentang Syiah dan Wahabi. Tolong jelaskan dan bagaimana cara penyebaran dakwah. Syiah itu ajarannya banyak ya. Di antara ciri-ciri Syiah ini sholatnya bukan 5 waktu, tapi 3 waktu. Zuhur gabung sama asar, maghrib sama isya. Sebenarnya mereka jarang sholat. Bilangnya 3 tapi jarang, karena nakal-nakal memang. Syiah yang kedua, Syiah itu gak sholat Jumat, karena sholat Jumat bagi mereka tidak wajib. Dan Syiah tidak sholat taraweh. Mengapa? Sholat taraweh katanya haram. Ini kata Syiah. Jadi enak ikut Syiah itu, gak perlu sholat Jumat, taraweh gak perlu, karena haram. Syiah ini kalau sholat, kalau berwudu
Kaki itu tidak disiram, tidak dibasuh, tapi diusap. Jadi wudhunya mereka agak sah, karena cuma diusap. Dan kalau sholat ketika berdiri tidak bersedekap, tapi dilepas. Dan Syiah ini kalau sholat gak baca amin. Mengapa? Karena Yahudi gak mau baca amin. Syiah ini ikut Yahudi, gak baca amin. Dan Syiah ini kalau sholat di tempat sujudnya dikasih sapu tangan dan turbah Karbala, tanah yang dipadatkan dengan semen, tanah Karbala yang dipadatkan dengan semen, tempat gugurnya Sayyidina Husain. Itu kalau sholat ada sapu tangan, ada tanah Karbala. Kalau mereka sholat dengan Ahlus Sunnah, sapu tangan dan tanah itu ditaruh di saku. Nanti waktu sujud diletakkan tempat sujud, bangun diambil lagi. Kalau sampeyan kebetulan lihat ada orang yang begitu, ambil sapu tangan dan batu itu kemudian buang, biar dia berhenti kayak gitu. Ini cara sholat mereka ya. Jadi sholatnya begitu. Kemudian selain masalah sholat, Syiah ini menghalalkan dan menganjurkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu kawin kontrak. Ada laki-laki ketemu dengan perempuan, ditanya, kamu kalau di booking 1 malam berapa? 100 ribu. Kalau 2 malam ada diskon apa enggak? Ya dah 150. Itu dianjurkan sama Syiah dan katanya dapat pahala. Karenanya kalau ada orang Syiah datang ke tempat prostitusi, pelacuran, jangan dikira mau maksiat, itu mau ibadah itu. Karena cari pahala katanya. Ini ciri-ciri Syiah ya. Berbicara Syiah itu memang lucu, pasti tertawa. Karena ajaran Syiah itu lucu-lucu. Dan menurut Syiah, nikah mut'ah, kawin kontrak dengan istrinya orang gak apa-apa, asalkan dia gak ngaku punya suami. Ketemu dengan istrinya orang, ditanya, kamu punya suami apa enggak? Enggak, saya gak punya. Boleh gak kawin kontrak, yang penting gak ngaku. Ya pokoknya ajaran saya gitu. Dan Syiah ini yang selalu dibicarakan Imam Mahdi. Tahun 2016 saya memberikan kuliah di Johor tentang Syiah. Ada orang Syiah ikut ceramah saya tentang Syiah. Habis ceramah kira-kira jam 11 malam, orang Syiah itu minta ketemu saya. Pak Kiai, saya boleh ketemu apa enggak? Boleh, tapi jangan lama-lama. Saya waktu itu menemui sambil tiduran. Maaf, saya mau sambil tiduran. Ini sudah di kamar hotel dan sudah jam 11. Saya ceramah mulai pagi. Saya minta maaf. Ya Pak Kiai, gak apa-apa katanya. Kamu mau bicara apa? Pak Kiai, Ahlus Sunnah itu salah. Saya tanya, yang salah apanya? Ahlus Sunnah itu luas. Ada akidah, ada fikih, ada tasawuf. Fikihnya juga banyak, ada bab sholat. Kayak kamu salahkan yang mana? Kata dia, masalah imamah. Loh kok bisa kamu menyalahkan? Kata dia, ada hadis Kiai di dalam Bukhari, riwayat Bukhari yang menyalahkan Ahlus Sunnah. Saya bilang pada dia, kamu pernah mengaji kitab Sahih Bukhari? Gak pernah katanya. Atau baca terjemahannya? Gak pernah juga. Atau pegang kitab Sahih Bukhari? Gak pernah Kiai. Atau melihat dari jauh? Gak pernah. Atau bermimpi kitab Sahih Bukhari? Gak pernah juga. Kamu ini gak pernah tahu Sahih Bukhari, ngajak debat saya tentang Sahih Bukhari. Saya ini sudah ngaji Sahih Bukhari sama Kiai saya, hadis per hadis. Saya gak mau debat sama kamu. Coba gurunya kamu kalau mau debat dengan saya, rugi melayani kamu. Kamu gak tahu sama kitabnya. Saya ini lah sudah ngaji. Akhirnya kata dia, diem. Setelah itu Pak Kiai, apa? Kiai kapan yang mau baiat? Baiat sama siapa? Imam Mahdi katanya.
Loh, kamu sudah baiat belum? Saya belum juga. Kamu aja belum kok orang disuruh baiat. Saya bilang begitu. Terus di mana Imam Mahdinya? Sudah keluar, Kiai. Keluar di mana? Di Yaman. Loh, kamu kok tahu? Ini ada di YouTube. Lalu dia buka di YouTube. Setelah saya dengarkan, ternyata narasinya narasi Syiah. Ini bukan Imam Mahdi, ini Syiah ngaku Imam Mahdi. Akhirnya habis itu orang tersebut saya laporkan ke pejabat agama dan ditangkap masuk penjara. Alhamdulillah. Karena di Malaysia ini kalau ketemuan begitu memang di penjara. Enak begitu. Kita berusaha agar orang Syiah di penjara semua. Biar kita agak repot-repot lah. Memang enak begitu. Ini ciri-ciri Syiah ya. Kalau ciri-ciri Wahabi, anti kenduri arwah, anti maulid, anti tahlil, anti yasinan, anti ziarah kubur, anti zikir bersama, pokoknya anti-anti yang lain lah. Paling gampang itu ya Wahabi. Itu soalan pertama. Yang kedua, dalam mengatasi ajaran Syiah yang mengatasi ajaran Syiah. Kalau mereka ikut Syiah itu karena gak mengetahui ajaran agama, maka disampaikan ajaran agama yang benar. Insya Allah nanti mereka sadar. Yang susah kalau orang ikut Syiah karena dikasih uang. Maka caranya mengatasinya, kita harus mengganti uang lebih banyak dari dia. Kalau kita ngasih uang lebih banyak, mungkin dia ikut Ahlus Sunnah itu. Dan banyak yang begitu. Di daerah Jawa Timur itu orang-orang Syiah ada yang kembali ke Ahlus Sunnah. Mengapa? Karena uang bulanan dari kedutaan Iran berhenti. Akhirnya kembali lagi. Mereka ini banyak yang cari uang sebenarnya. Sementara kita ini pakai ilmu, mereka pakai uang. Ilmu itu kalah dengan uang biasanya. terakhir ya, suami istri, suaminya Syiah, bagaimana bolehkah bermakmum kepada suami? Bermakmum pada orang Syiah hukumnya makruh dan lebih baik sholat sendirian. Lebih baik bermakmum pada Syiah atau Wahabi hukumnya makruh, boleh, cuma makruh. Lebih baik sholat sendirian. Ini fatwa para ulama di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i seperti itu.